Nama saya Calvin. Nathanael Widiartono. Ya, perkenalkan nama saya Christian. Meta. Nama saya Karel. Profesinya? Barista. Profesi freelance. Saya seorang mahasiswa di Universitas Airlangga. Saya masih nunggu sidang. Siswa. Sinetron Ikatan Cinta tayang 3,5 jam malam ini. Bikin warganet baper sampai lupa ada tahun baru. Acara apa? Iya. Sinetron apa itu ya? Jujur aku sih sebenarnya nggak tahu sih sinetronnya. 3,5 jam. Sinetron. Ini tanggapannya gimana? Itu beneran 3,5 Iya jam. beneran. Kalau menurutku tuh terlalu lama dan bosen juga sih kalau aku yang nonton ya. Ya udah lah ya. Ya itu bagus sih. Oh nonton. Iya aku juga nonton. Kebetulan aku juga penggemar beratnya. Mas Al. Oh Mas Al. Ada pengaruh positifnya juga sih, karena bikin yang ibu-ibu juga anak-anak nggak keluar rumah buat ikut nonton bareng, meskipun aku juga nggak nonton. Jadi nggak tahu nih Al sama Andin. Siapa lagi? Gak tahu, gak penting. Nggak tahu. Oke. Tapi tahu Mas Al sama Andin. Tahu. Katanya nggak nonton. Lo kan kalau lewat depan TV itu biasanya ya sudah kayak gitu-gitu filmnya. Perhatian, ada jam malam di kota Surabaya saat malam tahun baru. Ada jam malam. Iya tahu kalau itu. Ya itu bagus sih kak. Soalnya Menurutku ya mending dibuat seperti itu lah. Gimana ya, kayak ngerepotin aja sih. Gak penting maksudnya. Emang kenapa harus pakai jam malam? Kenapa nggak dari pagi sampai malam aja sekalian? Kalau cuma malam kan, emang corona juga kena portal. Kalau misalnya ada jam malam, kan ya enggak. Kalau menurutku ya meskipun ada info seperti itu juga nggak ada info seperti itu juga ya sama aja gitu. Gini loh, maksudnya sekarang di hari-hari biasa aja orang itu masih nggak aware tentang apa itu COVID, bahayanya, antisipasinya gimana. Terus habis gitu kalau misal dikasih jam malam, ya sebenarnya nggak ada bedanya sih sama peraturan-peraturan sebelumnya. Kan ngomong aja dilarang ada kerumunan gitu loh, nggak usah pakai jam malam gitu. Tapi dari tahun baru kemarin sih mungkin ada efeknya juga ya, karena mungkin jalannya ditutup, terus biasanya kita misalnya banyak orang konvoy atau kita mau pergi kemana-mana itu juga nggak bisa keluar kemana-mana, akhirnya kayak orang itu jadi males gitu nggak keluar rumah, mending kayak bikin acara di rumah sendiri sih. Itu kalau misal pun orang-orang mau ngadain bakar-bakar di luar rumah atau di depan rumah pun ya sebenarnya nggak masalah gitu loh. apa ya, mencegah untuk semua orang tidak keluar rumah. Apalagi tahun lalu kan malam tahun baru banyak yang berong-berongan, trek-trekan gitu. Nah kalau tahun lalu kan nggak ada corona, kalau sekarang kan untuk menjaga tidak ada penyebaran corona yang lebih luas, maka diberlakukan ada jam malam itu. Saya sih lebih sama keluarga sih, keluarga kumpul bentar, terus kumpul keluarga ya, bukan kumpul bareng-bareng. Kumpul keluarga kok dikit tuh, terus doa udah. Jadi kamu nggak masalah ya? Enggak. Anak rumahan juga soalnya. Duh, masih ada yang nekat main kembang api di Surabaya pada malam tahun baru. Oke. Nggak apa-apa, itu bentuk celebrate. Ya itu kan udah kayak tradisi gitu bagi semua masyarakat Indonesia. Kalau lagi tahun baru tanpa kembang api tuh rasanya pasti sepi gitu. Kalau itu sih harusnya dilarang ya. Kenapa? Soalnya kan udah ada jam malam juga kan. Kayak jam 8 nggak boleh keluar, nggak jam 8 lebih baik bersama keluarga. Ya selama dia bisa crowd control sih nggak masalah sih. Maksudnya kan polisi juga mengantisipasi kerumunan tuh. Jadi kalau misal mau main kembang api sih sebenarnya nggak masalah. Cuma selama dia bisa mengantisipasi mengundang kerumunan sih menurutku nggak apa-apa. Yang penting kan nggak bikin dia melanggar aturan dari pemerintah sih.
kan juga kalau main kembang api kan nggak dia jalan-jalan main kembang api kan nggak kan, cuma di depan rumah biasanya gitu di lapangan. Kalaupun yang nyalain kembang api keluarga atau keluarga besar gitu kan ya nggak masalah tuh. Yang dipermasalahkan sama polisi adalah kalau misal ada instansi yang ngadain kembang api besar-besaran gitu, terus habis itu kerumunan sekitarnya datang, itu kan yang diantisipasi sama polisi sebenarnya. Kembang api favoritnya yang apa? Yang itu loh, mercon itu loh. Oh, yang warna Iya. Polisi melototi hotel dan apartemen di Surabaya saat malam tahun baru. Nggak paham aku kalau emang tugasnya mengamankan jalanan atau mengamankan pihak-pihak yang mengadakan kerumunan, ya udah itu aja gitu loh. Ngapain sampai ke hotel atau apartemen itu? Emang ada apa di hotel? Kan orang mau nginep kan dari luar kota, emang nggak boleh. Lagian kan juga dia apa ya, anggap aja kayak staycation juga gitu loh. Daripada dia juga keluar kemana-mana, mungkin ya kayak tadi kumpul aja di rumah atau di mana gitu. Ya ngapain polisi ikut campur? Yang menurutku bukan urusan mereka sih. Kayak ngapain gitu loh. Kalau kita di apartemen atau hotel ya nggak masalah sih, itu ya gitu. Kayak polisinya ngapain juga ngapain kepoin atau dia mau dengerin. Di hotel ya kak. Oh barangkali di hotel tuh lagi ada orang pesta gitu kan. Kita kan sebenarnya lagi masa social distancing gitu, mungkin kan banyak orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya jalan pintas ke hotel gitu, dan itu yang bikin para polisinya ada apa itu rame-rame di hotel tumben gitu. Indonesia masuk daftar negara dengan proyeksi kelahiran anak tertinggi di hari pertama 2021. Jelas dong. Banyak yang tanam benih dong. Hore. Maju. Itu mungkin gara-gara corona ya kan kak? Kalau itu sih mungkin gara-gara pandemi ya. Terus kan disuruh ke rumah terus, di dalam rumah dingin hujan kan. Biasanya yang suaminya kerja gitu, tiba-tiba kerja di rumah, kita tahu dia sama istrinya gitu. Ngapain? Kita tahu. Maksudnya ya corona ya kan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ada kerumunan, ya udah sepi-sepi aja ya kan. Ya, gimana ya enaknya kan gitu-gitu. Udah dingin hujan kan disuruh di rumah, bosen. Kegiatan lain adalah berolahraga. Gak apa sih berkembang biak. Jadi apa ya, bikin generasi baru, generasi spesial kalau kata Indonesia. Itu. Nama artis ini curhat soal 2020, Gisel tahun baru tanpa Gempi, hingga Inul Daratista serasa naik roller coaster. Kenapa ini dari istana roller coaster ngapain ini? Aduh, nggak tahu aku kak berita itu kak. Aduh, nggak ikutin artis-artis sih. Kalau soal GA itu urusannya dia sih, gak penting. Cuma kan kasihan si Giselle juga. Nah, kalau emang itu kamu ya wes, nggak usah berbuntut lebar dan akhirnya ya kepek dewe kan ya rada isin. Tapi videonya nonton Dari teman ke teman gitu. Ini gitu aja sih. 19 detik. Tapi itu kurang. Oh nonton dong, kalau bisa agak lama. Tapi pernah lihat. Iya. Kalau yang Inul itu mungkin geli ya mungkin ya. Pengen tahu ya? Boleh. Resolusi sih mungkin jadi satu hal yang penting, tapi kembali lagi mau berat atau enggaknya di tahun ini ya let it flow aja. Punya resolusi nggak? Belum buat sih. Iya, pokoknya ya tujuannya ya udah hidup aja. Let it flow. Let it flow aja. Ya yang penting adalah usahamu. Maksudnya resolusi itu nanti akan mengikuti apa yang kamu lakukan sehari-harinya. Nggak usah diresolusi. Mungkin penting buat beberapa orang, goalsmu tahun ini apa, goalsmu tahun ini apa, buat paling nggak buat motivasi pribadi itulah. Cuma kalau menurutku pribadi itu nggak usah. Maksudnya lakukan apa yang terbaik buat kamu, hasil yang terbaik pun akan mengikuti. Menurutku gitu.
selama ini nggak pernah nulis resolusi? Nggak pernah nulis resolusi. Kalau emang udah waktunya dan itu udah turun dari yang kuasa, ya udah terima aja. Kalau resolusi ya bukan penting nggak penting sih, kayak apa ya, buat motivasi diri sendiri gitu loh. Kedepannya kita harus kayak gimana, terus kita harus juga mengevaluasi tahun kemarin itu apakah resolusi yang tahun kemarin itu sudah tercapai apa belum. Kalau belum, dilanjutkan lagi di resolusi Pak. Kalau bagi aku sih penting nggak, karena apa ya, kita semakin bertambahnya tahun baru itu kan pasti orang punya keinginan yang apa yang harus dia capai gitu. Kalau dari diri aku sendiri sih itu sangat penting gitu. Penting nggak penting sih. Nggak, kalau aku sih tidak penting. Tidak penting karena ya tergantung orangnya sendiri. Yuk kuat yuk. Be normal, be happy. Jangan lupa hidup sehat. Bersyukur masih bisa hidup meskipun aku nggak tahu kena corona apa enggak. Yang penting juga ya apa ya, tetap jaga protokol tadi itu, lebih hati-hati dan aware juga sama corona. Dan untuk ya kayak dari diri sendiri, ya itu tadi bersyukur bisa jalanin sampai di tanggal 3 ini di tahun 2021. Terima kasih karena udah bertahan melewati tahun 2020 yang sangat berat buat aku sendiri, yang udah ngajarin artinya mengikhlaskan, sabar, terus untuk bertahan di situasi yang sangat berat, apalagi ada virus corona itu kan. Tetap sehat aja sih, tetap sehat, soalnya banyak teman-teman juga yang harus kita lindungi, banyak keluarga juga harus kita lindungi dari diri kita sendiri dulu. Jadi tetap sehat aja buat diri sendiri.